Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Indonesia bisa lampaui Arab Saudi dengan lisensi produksi KAAN setelah negara Teluk ini mulai lupakan Rafale. Turkish Aerospace Industry (TAI) tengah menawarkan lisensi produksi Rafale kepada sejumlah negara Teluk tak terkecuali Arab Saudi. Benefit berupa lisensi produksi KAAN ini juga tampak menggiurkan dan membawa banyak manfaat bagi Indonesia jika segera meresponnya dengan baik. Bahkan ada potensi besar Indonesia untuk melampaui Arab Saudi yang belakangan ini mulai melupakan Rafale karena masih berambisi memperoleh F-35. Keseriusan TAI untuk membidik pasar negara Teluk terlihat ketika pameran bertajuk IDEX 2025 diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Februari 2025 lalu. Pameran tersebut menjadi momentum bagi pabrikan pesawat terkemuka asal Turki itu untuk memperoleh potensi kerjasama dengan Arab Saudi maupun Uni Emirat Arab yang notabene bertindak sebagai tuan rumah acara terkait. Sepanjang berlangsungnya pameran itu pula, CEO TAI Mehmet Demiroglu mengakui bahwa pihaknya tengah mengalami banyak permintaan pembelian unit jet tempur maupun pengajuan lisensi produksi KAAN. Akan tetapi, seperti yang dia katakan, pesawat itu masih dalam proses pengembangan intensif sampai dengan sekarang. Sehingga pabrikan belum bisa melakukan produksi secara massal sebagaimana Korea Aerospace Industry (KAI) yang sudah melaksanakan untuk KF-21 Boramae. Ada banyak minat dari sejumlah negara, tetapi hal-hal ini membutuhkan banyak waktu dan keputusan tingkat tinggi, kata Demiroglu. Sebagaimana dikutip JournalJakarta.com dari artikel berjudul A Joint Project Turkish KAAN Fighter Program Attract Could Interface X-Site yang dimuat oleh laman Breaking Defense pada Kamis 27 Februari 2025. Mengenai lisensi produksi KAAN, Demiroglu membenarkan bahwa proyek jet tempur generasi kelima yang dirakit oleh TAI ini tidak akan selamanya dikerjakan sendiri. Setiap negara yang menjadi mitra pelanggan bahkan juga bakal diikutsertakan untuk terlibat bersama dalam pengembangannya. Ini akan menjadi program bersama, ujarnya menambahkan. Indonesia sudah dilakukan Turki dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan semasa Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Menhan Republik Indonesia, ia sudah menyatakan minatnya yang luar biasa. Kita sedang menjajaki kerjasama dengan Turki untuk mengembangkan jet tempur generasi kelima, ujar Presiden Prabowo saat masih menjabat sebagai Menhan Republik Indonesia, dikutip dari kanal YouTube Garuda TV pada 16 Juni 2023. Hanya saja, kepastian dari Kemenhan Republik Indonesia untuk penawaran tersebut masih belum menemui hilalnya sampai sekarang. Padahal jika ditinjau lebih dalam, pengadaan KAAN bukan hanya bermanfaat bagi TNI Angkatan Udara yang membutuhkan armada tempur modern demi meningkatkan kemampuannya menjaga kedaulatan wilayah udara NKRI, tetapi juga untuk PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang memiliki ambisi menjadi raksasa dirgantara dunia di masa mendatang, sebagaimana diungkapkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Ampriawan. Harus ada keseriusan ke depan. Kita punya kemampuan di bidang produksi fighter pesawat tempur. Jadi apapun programnya di berbagai macam offset, tujuannya cuma satu, bagaimana PTDI mampu ke depannya membangun fighter, ucap Gita dikutip dari laman antarnews.com edisi 27 September 2024. Potensi Indonesia melampaui Arab Saudi melalui kepemilikan lisensi produksi KAAN juga didasari sejumlah alasan. Salah satunya adalah pergerakan Riyadh yang mulai melupakan Rafale demi mengincar kembali F-35. Negeri petrodolar asal Timur Tengah itu melakukannya setelah Donald Trump kembali dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat menggantikan Joe Biden. Arab Saudi dikabarkan berpaling dari jet tempur Rafale generasi 4,5 milik Prancis, terutama setelah Donald Trump secara dramatis kembali ke Gedung Putih menggantikan Joe Biden, tulis laman Defense Security Asia melalui artikel yang berjudul Saudi Arabia Turns Away from Rafale, Sit Sight on F-35 in Wake of Trump as Return, yang dimulai pada 11 Februari 2025. Berubahnya sikap Arab Saudi terhadap Rafale meski nota kesepahaman MOU sudah ditandatangani sejak kuartal keempat 2023, membuka kesempatan emas bagi Indonesia.
Sebab selain ada peluang memperoleh lisensi produksi KA, kerjasama dengan Dassault Aviation juga membuka kesempatan bagi PT Dirgantara Indonesia untuk menjadi bagian dari rantai pasokan global untuk Rafale. Mulai dari pendirian fasilitas maintenance, repair and overhaul (MRO) hingga lisensi untuk memproduksinya di dalam negeri. Belum cukup sampai di situ, Indonesia juga masih memiliki kemitraan dengan Korea Selatan untuk pengembangan KF-21 Boramae. Terkait hal ini, PT Dirgantara Indonesia juga mengharapkan benefit berupa transfer teknologi hingga produksi di markas mereka sendiri. Sebab beberapa insinyur terbaiknya juga telah dikirimkan untuk ikut terlibat dalam proyek pengembangan pesawat ini di markas KAI. PT Dirgantara Indonesia itu sedang menyiapkan untuk mampu, itu yang pertama. Kedua, PT Dirgantara Indonesia perlu menyusun semua capaian-capaian dengan biaya itu, sehingga biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk program KFX ini memang bermanfaat, murni. Pertanggungjawaban kami kepada bangsa dari belanja anggaran untuk KFX ini sedang kami siapkan tutur dirut PT Dirgantara Indonesia. Dengan kata lain, kombinasi lisensi produksi KA, Rafale dan KF-21 Boramae akan menjadikan positioning PT Dirgantara Indonesia semakin superior setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Apalagi jika mengetahui Rafale yang mulai dilupakan oleh Arab Saudi sebagai pertanda bahwa Indonesia sangat mungkin untuk menjadi raksasa dirgantara dunia berkat transfer teknologi yang diberikan oleh TAI, Dassault Aviation, dan KAI sekaligus. Nah, itulah informasi yang bisa DMT sajikan untuk Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, dan subscribe terus channelnya DMT Dunia Militer Terkini.